Pulau Jawa memang tak pernah lepas dari kisah-kisah gaib dan mistik. Bahkan pada asal-usul penghuni Pulau Jawa ini juga dikisahkan berkaitan erat dengan kisah-kisah gaib. Salah satu kisahnya adalah seperti yang diceritakan oleh C.W. Leadbeater pada bukunya yang berjudul Sejarah Gaib Tanah Jawa. Dan di edisi kali ini, Tinta Pena akan menghadirkan kisah-kisah tersebut. Tapi sebelumnya, kami mengingatkan bahwa kisah yang kami hadirkan di Tinta Pena tidak harus diyakini kebenarannya. Alasan kami mengangkat kisah-kisah di kanal ini hanya untuk menunjukkan betapa kaya khasanah kebudayaan kita, khususnya di bidang kasusastraan. Terima kasih untuk Anda yang telah memberikan dukungan bagi perkembangan kanal ini. Selamat menyaksikan. Dikisahkan, tanah Jawa pada tahun 2000 sebelum Masehi merupakan tanah koloni di bawah kerajaan Atlantis yang fenomenal. Pada saat itu, di Pulau Jawa berkembang ajaran gaib aliran hitam yang tumbuh subur pada masyarakat yang tinggal di pulau ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia, dan mereka tidak dapat menolak apapun permintaan yang diinginkan oleh sang raja-raja yang kejam. Bagi mereka yang tidak menurut akan dibinasakan oleh sang raja, dijadikan tumbal penguasa. Di zaman itu, tanah Jawa diperintah oleh para raja yang sekaligus menjadi pimpinan agung dari beberapa aliran hitam. Di antara para raja dan pimpinan aliran hitam ini, ada salah seorang raja yang sangat ditakuti kekejamannya. Dia adalah Dewata Cengkar. Dewata Cengkar memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Dia meyakini bahwa tanah Jawa dikendalikan oleh dewa-dewa ganas yang haus darah. Maka satu-satunya cara untuk menyenangkan para dewa ini adalah dengan mengalirkan darah sebagai pemuas dan persembahan bagi para dewa yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Sebab para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya yang merusak ketentraman para raja dan masyarakat di tanah Jawa. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktek ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh tanah Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu
masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Pada 1200 tahun sebelum Masehi, tanah Jawa kedatangan seorang raja yang bernama Vaivasvata Manu yang beragama Hindu. Mereka datang ke tanah Jawa pada awalnya untuk tujuan berniaga dan menyebarkan agama Hindu di tanah Jawa. Mereka kemudian membuat kota perdagangan kecil di pinggir pantai Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, kota perdagangan di pinggir pantai Pulau Jawa ini semakin besar, kuat, dan berkembang pesat. Banyak masyarakat asli Pulau Jawa yang kemudian bergabung dengan mereka dan menganut agama Hindu. Namun, agama Hindu yang mereka anut tidak serta-merta menghapus kebiasaan praktek ilmu hitam yang telah mengakar di sana. Justru, perkembangan ilmu gaib hitam ini malah semakin meluas bak jamur di musim hujan. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasvata yang berkuasa saat itu meminta kepada pihak pusatnya untuk mengirimkan orang yang ahli untuk melakukan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Mereka didatangkan, diharapkan mampu menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual bernama Aji Saka atau Saka Aji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa, atau dalam istilah orang Jawa disebut sebagai ritual Numbali tanah Jawa. Dan karena kesaktian Aji Saka juga, Dewata Cengkar yang bercokol selama ratusan tahun akhirnya hancur dibinasakan oleh Aji Saka. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka, kata Aji Saka dikaitkan dengan makna raja asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan raja jahat Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka, atau setidak-tidaknya
raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Aji Saka juga yang kemudian dipercaya sebagai pembuat huruf Jawa, yaitu Hana Caraka. Tumbal yang dipasang Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian. Sampai pada suatu saat, para jin dan para drawala kembali berkuasa. Angkara murka terjadi di mana-mana. Bencana merajalela, mengorbankan wong cilik yang tak mengerti apa-apa. Pada masa ini, beberapa aliran ilmu gaib yang dulu diberangus oleh Aji Saka kembali berkembang di Pulau Jawa. Lalu, pada awal abad ke-13, datanglah seseorang yang bernama Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah ke Tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Karena Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian, dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Hasilnya, kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kawaskitaan, kesaktian, keanuragan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian, sepeninggal Syekh Subakir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilakukan oleh para wali songo. Jika menurut kisah pada buku Suluk Abdul Jalil, yang melanjutkan dan menyempurnakan perjuangan Syekh Subakir adalah Syekh Datuk Abdul Jalil, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Demikian kisah gaib Tanah Jawa. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dengan kisah-kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya untuk Anda simak. Wallahu a'lam bishawab. Salam Meduluran.